بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita di pagi yang mulia ini, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita kesempatan, waktu luang dan kesehatan untuk menjalani ibadah, untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian menghadiri salah satu dari majlis min majalisil ilm. Wallahi demi Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun kita tidak akan mampu mengangkatkan langkah kita ke masjid yang mulia ini. Maka dari itu, hendaknya selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah yang sangat besar ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka seharusnya, sepantasnya setiap kali kita melewati nama Rasul atau nama Nabi Muhammad, kita harus iringi dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah selesaikan secara ringkas pembahasan kitab 6 landasan yang wajib dikenal, diketahui dan dijalani oleh setiap muslim dan muslimah. Dan 6 landasan itu jamaah yang saya muliakan diambil oleh para ulama dari intisari yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita kaji diberikan manfaat, faidah, dan menjadi pegangan bagi kita untuk terus berada di atas prinsip-prinsip Islam
sampai ajal menjemput kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang sangat besar, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis di dalamnya berbagai bidang ilmu di dalam agama kita ini. Beliau kupas dan beliau bahas di dalamnya tentang tauhid. Beliau jelaskan di dalamnya tentang ibadah, tentang muamalah, adab wal akhlaq. Semuanya itu lengkap di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang besar, dijadikan rujukan oleh para ulama. Dijadikan rujukan oleh para ulama. Sehingga sudah seharusnya kita belajar, mempelajari dan membaca apa yang telah ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tersebut. Dan beliau adalah salah seorang alim min ulama ahli sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'iyah. Banyak sekali karangan-karangan beliau, kitab-kitab beliau. Ya. Dan kitab yang paling besar ataupun termasuk kitab yang paling besar dari kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah Riyadhus Shalihin. Beliau punya karangan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau punya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau punya kitab Al-Minhaj. Al-Minhaj ini adalah syarah sahih Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Dan banyak kitab-kitab yang lainnya. At-Tibyan, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antara yang paling masyhur dan tersebar di kalangan umat adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa judul kitab yang beliau karang, yang beliau tulis, yaitu Riyadhus Shalihin, kata para ulama kasmihi. Itu sesuai dengan namanya. Riyadh as-Shalihin. Taman orang-orang yang salih. Taman orang-orang salih. Bagaimana tidak dikatakan taman orang salih jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau membahas tentang amalan-amalan ataupun aqidah ataupun muamalah, adab dan akhlak, perangai orang-orang yang selalu salih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan membaca al-muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita ambil beberapa faidah dan nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala, nasihat yang berharga di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau rahimahullahu ta'ala setelah hamdalah, setelah menyebutkan alhamdulillahil wahidul qahhar al-azizil ghaffar mukawwirul lail ala nahar ila akhirih, beliau mengatakan amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau awali ucapan tersebut, kitab beliau dengan mengatakan
Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun diterangkan dan ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah yuwahhidun, supaya manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyendirikan Allah azza wa jal di dalam perkara ibadah. Dan ibadah tersebut tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Lalu Allah mengatakan, aku tidak butuh dari manusia, dari mereka rizki. Wa ma uridu an yutaimun. Dan tidak pula aku butuh dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-razzaq, yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah yang saya muliakan, beliau mengatakan, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat yang beliau nukilkan di atas, beliau katakan ini adalah sebuah penjelasan, keterangan yang sangat jelas bahwa tidaklah manusia itu diciptakan untuk sesuatu yang lainnya kecuali ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak ciptakan kita untuk kita berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, berlomba-lomba untuk meninggikan derajat, kedudukan di tengah-tengah masyarakat muslimin dan yang lainnya. Tidak. Allah ingatkan. Allah tegur kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa kita diciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah ibadah. Memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaqqa alaihim al-i'tina bima khuliqu lah. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, sudah menjadi hak, kewajiban atas manusia untuk mereka benar-benar perhatian terhadap tujuan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ambisi kita terhadap dunia mengalahkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala terangkan tentang tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini. Wal i'rad an hududid dunya biziyadah. Dan juga telah menjadi kewajiban bagi manusia untuk berpaling dari mengambil dunia dengan cara yang berlebih-lebihan. Ini nasihat dari imam jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala kepada kita. Kalau kita ingin mengambil bagian dari dunia, silahkan ambil. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Karena dunia itu kita ambil, dunia itu kita cari supaya bisa menegakkan tulang punggung kita ataupun punya kekuatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha daru nafat la mahal ikhlad. Dikarenakan dunia tersebut adalah negeri yang akan fana, yang akan sirna, akan hilang, dan bukanlah tempat yang akan kekal di dunia ini. Wa markabun ubur la manzil hubur. Bahwasanya dunia itu adalah markab, tunggangan yang ia sekedar melintas, melewati, dan bukanlah tempat yang akan selalu dan selamanya akan kita tempati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian itu akan mengalami sebuah keadaan dan kalian akan berpindah kepada keadaan yang lainnya. Diterangkan oleh para ulama, di antara hal yang akan kita berpindah darinya adalah keadaan tempat kita. Dahulu kita berada di dalam
alam kandungan ibunda kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pindahkan kita ke alam dunia, dan alam dunia itu tidak akan selamanya. Kita akan pindah ke alam barzakh. Alam barzakh pun bukan tempat yang akan selamanya kita tempati. Akan ada nanti alam akhirah di mana akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan telah membinasakan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Ziarah kubur di sini bukan maknanya seseorang datang ke kuburan menziarahinya, bukan itu maknanya. Karena itu adalah bab yang lainnya. Namun yang dimaksud dengan zurtumul maqabir adalah seseorang diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun Allah menyebutkan kalimat ziarah. Sampai-sampai ada seorang badui, seorang Arab gunung, ketika dia mendengar ayat ini, langsung dia mengatakan, wallahi demi Allah, ma az-zairu bimukim. Tidaklah orang yang berziarah itu akan bermukim selamanya di tempat itu. Sama kehidupan kita di dunia ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala, dunia itu bukanlah tempat yang selalu dan selamanya kita berada di dalamnya. Falihada kana al-aiqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dan senantiasa ia menghidupkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya di dalam dunia ini, mereka adalah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Dan orang yang paling berakal dari kalangan manusia di dunia ini adalah mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Cuma membutuhkan dunia sedikit untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama." Hanya saja permisalan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, kata Allah. Fakhtalata bihi nabatul ard. Sehingga apa yang terjadi? Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi ini dengan apa? Tumbuhan yang berbeda-beda. Begitu turun hujan, semua tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur, segar semuanya. Mimma ya'kulun nas wal an'am, dari apa yang bisa dimakan oleh manusia dan oleh hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga ketika dunia ini indah, terlihat indah di hadapan mata manusia, wazayyanat, dan memperindahnya, mempercantik, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Kemudian penghuni dunia, orang-orang yang berambisi dengan dunia, mereka menyangka bahwasanya mereka itu mampu untuk senantiasa apa? Tinggal di dunia selama-lamanya, dan mereka akan meraih segala kebaikan yang ada di dalamnya. Ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Ya, ketika mereka menyangka bahwa demikian indahnya dunia tersebut, tiba-tiba datang perkara dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahara, siang maupun malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia tersebut sebagai hasida. Ya, sesuatu yang sia-sia dan tidak ada apa-apanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu adalah sesuatu yang sementara. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ingatkan kita. Beliau menasehati kita supaya kita tidak berlebih-lebihan dengan kehidupan dunia ini.
karena dunia ini akan kita tinggalkan. Beliau sebutkan dan beliau lantunkan di dalam 3 bait syair beliau. Dan syair yang sangat indah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau mengatakan, Inna lillahi ibadan futona. Beliau katakan di dalam bait syair beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Ya. Beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa mereka? Kata Imam Nawawi, Tallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan dunia wa khaful fitana, dan mereka takut terhadap fitnahnya. Ini nasihat dari Al-Imam Nawawi. Beliau lantunkan dalam bait syair jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena memang kehidupan dunia itu adalah sangat memperindah dan menghiasi hati-hati kita ini. Sehingga beliau ingatkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki hamba-hamba yang cerdas. Beliau tidak menyebutkan hamba Allah yang cerdas itu adalah orang-orang yang kaya, adalah orang-orang yang sukses di bidang dunia. Justru beliau mengatakan bahwa hamba-hamba yang cerdas itu adalah orang-orang yang mentalak dunianya, menjauhi dan meninggalkan dunia, dan takut terhadap fitnah dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dunia itu kalau sudah masuk ke dalam hati kita, berbahaya sekali. Mengerikan sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Akan menyebabkan seseorang itu berambisi untuk mengejar target dunia, melebihi dari ambisi 2 ekor serigala yang sedang sangat lapar, kemudian dilepaskan di tengah-tengah kawanan kambing. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ma bidhibani ja'ian. Tidaklah 2 ekor serigala yang sedang sangat lapar, lalu dilepaskan di tengah kawanan kambing, di tengah kawanan domba dan yang semisalnya. Coba kita pikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh serigala itu. Dia akan mangsa, dia akan tangkap kemudian dimakan. Namun Nabi SAW mengatakan masih lebih berbahaya, mengerikan ambisi seorang hamba terhadap dunia. Masih lebih berbahaya. Kenapa? Seseorang kalau berambisi terhadap dunia, meskipun dunia itu sudah di dalam genggamannya, ia upayakan untuk berupaya memasukkan dunia itu ke dalam hatinya. Iya. Berbeda dengan 2 ekor serigala tadi. Dia makan, kenyang, ditinggalkan. Disimpan untuk besok. Atau dia panggil kawan-kawannya untuk makan bersama. Setelah dia kenyang, dia tinggalkan. Bisa jadi dia beristirahat 1 ataupun 2 hari. Dan setelah datang masa lapar, mereka akan mencari lagi mangsa ataupun makanan. Tidak dengan seorang hamba Allah, dengan manusia yang berambisi terhadap dunia. Dunia sudah ada di dalam genggamannya. Terus dia cari. Baik. Waqala, lalu beliau mengatakan, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watanah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan nadharu fiha. Mereka melihat, memandang di dalam dunia tersebut, falamma alimu, dan mereka mengetahui, mengilmui, annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dunia itu bukanlah tempat yang selamanya seseorang akan hidup di atasnya. Ini nasihat dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hamba-hamba yang cerdas dia itu adalah orang yang pintar di dalam melihat keadaan di dunia ini. Dia mempelajari, dia mengkaji dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian ia mengilmui dan mengetahui bahwasanya dunia itu adalah bukan tempat yang seseorang akan selamanya hidup. Akan datang kematian, akan datang sesuatu yang akan memutuskan segala kelezatan-kelezatan dunia. Al-maut. Kematian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita tidak tahu kapan akan datang. Bisa jadi sekarang, sebentar lagi, besok, ataupun lusa. Tidak ada yang tahu. Siap atau tidak? Punya amalan atau tidak? Kalau sudah datang masanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menundanya walaupun 1 detik. Walaupun sesaat. Ketika telah datang masa, itulah akhir dari kehidupan kita di dunia. Dan kita akan membangun kehidupan yang baru di yaumul qiyamah. Diawali dengan yaumul di dalam alam barzakh. Kemudian yaumul qiyamah ketika manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Wa qala ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Coba perhatikan, begitu indah ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan, beliau menyebutkan tentang orang-orang yang cerdas tersebut. Mereka adalah ja'aluha lujjatan. Mereka menjadikan dunia itu sebagai samudera yang sangat luas. Iya. Yeah. Mereka yakini bahwasanya dunia itu adalah ibaratnya lautan yang sangat luas. Samudra yang begitu dalam, jemaah yang saya muliakan. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amalan-amalan salih mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka sebagai perahu ataupun bahtera yang mengarungi lautan tersebut untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hamba-hamba yang cerdas, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hamba yang cerdas itu adalah ia yang memiliki nilai yang tinggi di dalam kehidupan dunia ini. Bukanlah hamba yang cerdas ia bisa membuat sesuatu yang itu bisa memberi manfaat untuk manusia dari sisi dunia. Namun hakikat orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai lautan yang sangat dalam. Dan amalan saleh yang mereka kerjakan, mereka jadikan sebagai bahtera untuk mengarungi lautan tersebut. Karena memang mau tidak mau kita harus lewati itu semuanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Ini nasihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk kita memperhatikan kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berpisah dengan dunia ini dalam keadaan kita tidak mampu dan tidak memiliki apapun dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang akan ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fara'aitu an ajma' mukhtasaran minal ahadith as-sahihah mumtathilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Beliau mengatakan, aku memandang untuk mengumpulkan dan meringkas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan yang ringkas dengan menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, dan dalam rangka untuk menunaikan ataupun menjalani pemahaman dan jalan para sahabat beliau ridwanullah alaihim. Dan beliau berupaya untuk menyebutkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasul di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Wallahu alam bissawab. Adapun pertemuan yang akan datang, kita insyaallah akan masuk ke dalam bab yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan beliau mengawali dengan bab tentang wajibnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapati para ulama mayoritasnya di dalam mereka mengarang kitab terkhusus kitab ahadits seperti ini,
kitab adab wa akhlak, mereka itu selalu mengawali dengan bab al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena apa yang beliau tulis di dalamnya itu semuanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajarinya itu butuh keikhlasan. Mengamalkannya butuh keikhlasan. Menyampaikannya butuh keikhlasan. Dan bersabar di atas gangguan dan cobaan di dalam mempelajari hal-hal yang seperti ini. Terkadang gangguan dan cobaan itu datang dari diri kita, malasnya kita untuk menghadiri majelis ilmu. Itu semuanya butuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita di dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.